Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanus Satudian Siregar. Saya dari kelas K31 MNR dengan nomor NIM 11C1630. Di sini saya akan buat video mengenai materi dari model bisnis Canvas, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah simulasi bisnis. Ya, yang pertama ada pengertian. Bisnis model Canvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sedangkan manfaatnya sendiri, salah satu manfaat dibuatnya bisnis model Canvas yaitu untuk memudahkan pengusaha dalam melihat gambaran ide bisnis dengan cepat dan ringkas. Selanjutnya ada cara membuat model bisnis Canvas. Yang pertama itu ada analisa kompetitor. Jadi dengan melakukan analisa kompetitor atau pesaing bisnis, hal tersebut sangat baik untuk menambah pengetahuan kita. Kita juga bisa melihat dari sisi keberhasilan ataupun kegagalan kompetitor sebagai sebuah pembelajaran untuk bisnis kita ke depannya. Yang kedua ada mengurutkan elemen secara sistematis. Cara selanjutnya yaitu dengan mengurutkan 9 elemen di atas secara sistematis agar kita bisa mengetahui manakah prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga ada hubungkan tiap elemennya. Menghubungkan tiap elemen yang ada bisa membantu kita dalam menyusun strategi yang tepat. Setiap elemen dalam model bisnis Canvas ini harus terhubung dan mendukung satu sama lain. Yang keempat, fokus pada kondisi saat ini. Kita bisa saja membuat sebuah strategi bisnis untuk kedepannya. Akan tetapi alangkah lebih baik untuk fokus ke dalam penyusunan strategi dengan kondisi sekarang ini. Sebab kondisi bisa saja berubah sewaktu-waktu karena berbagai macam faktor. Misalnya perubahan konsumen ataupun munculnya kompetitor baru. Dan yang terakhir kelima, melakukan review setelah selesai menyusun kerangka. Jadi kita memastikan dulu semua elemen saling berhubungan. Kemudian lakukan pengecekan ulang. Dengan melakukan pengecekan ulang akan membantu kita untuk memeriksa kekurangan dan juga memperbaiki apabila dirasa kurang tepat. Dan di sini saya akan membahas studi kasus dari bisnis model Canvas pada perusahaan Lovely Juice and Milky Jelly. Sebagai latar belakang, Lovely Juice atau Milky Jelly ini adalah sebuah usaha yang mengkhususkan diri untuk membuat minuman jus buah yang berbeda dengan jus pada umumnya. Kemasan yang bagus juga menjadikan Lovely Juice atau Milky Jelly sangat cocok untuk dijadikan sebagai minuman untuk kesehatan. Yang menyebabkan Lovely Juice dan Milky Jelly juga dikenal di berbagai kota. Munculnya pesaing-pesaing baru dalam bisnis ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aliran pendapatan yang dimiliki Lovely Juice and Milky Jelly. Ditambah dengan pesaing-pesaing ini banyak yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat dibanding Lovely Juice dan Milky Jelly. Penerapan elemen bisnis model Canvas pada perusahaan Lovely Juice and Milky Jelly. Langkah pertama yaitu ada customer segment, di mana pemetaan bisnis model Canvas adalah mengisi kolom customer. Manajer perlu mengidentifikasi kelompok pasar yang menjadi customer perusahaan dan ciri-ciri konsumennya. Nah, sedangkan Lovely Juice and Milky Jelly ini dari segi segmen, mereka bisa dijangkau oleh anak-anak, remaja, karyawan kantor, hingga pecinta minuman sehat. Selanjutnya yang kedua itu ada value propositions, di mana perusahaan perlu mencatat value apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Value tidak selamanya harus berupa keunggulan produk, namun bisa juga diciptakan melalui experience, kekuatan brand, sejarah, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai yang sudah diberikan dan digolongkan oleh elemen terkait dengan value proposition adalah sebagai berikut. Dari performance, Lovely Juice and Milky Jelly menjamin ketepatan waktu dalam penyelesaian pemesanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dan kedua, desain. Lovely Juice and Milky Jelly merancang desain kemasan dan logo dengan menyewa jasa profesional desainer untuk menciptakan desain yang eksklusif dan terkesan mewah bagi para pelanggannya. Yang ketiga, accessibility. Lovely Juice and Milky Jelly menyediakan sistem delivery untuk pembelian produknya dan delivery terbatas pada area Klaten. Dan yang terakhir, convenience atau usability. Menurut pelanggan, tingkat kemudahan mengkonsumsi produk dari Lovely Juice and Milky Jelly sudah cukup mudah untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu ada elemen dari channel, di mana channel ini adalah bagian dari pemetaan di mana value diantarkan kepada kelompok pelanggan. Dalam bagian ini, perusahaan mendaftarkan bentuk-bentuk medium apa saja yang dimiliki perusahaan.
Nah, saat ini Lovely Juice and Milky Jelly termasuk pada jenis channel sales force perusahaan yang dimana perusahaan menjalankan channel dengan menggunakan tenaga manusia yang berasal dari perusahaannya sendiri. Yang keempat itu ada customer relationship, di mana customer relationship ini adalah suatu hal yang mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, Lovely Juice and Milky Jelly dalam customer relationship-nya termasuk dalam kategori personal. Personal assistance yang dapat dapat berarti pola hubungan didasarkan pada interaksi manusia, pelanggan, dan dapat secara langsung berkomunikasi dengan petugas dari perusahaan pada saat akuisisi maupun transaksi. Yang kelima itu ada revenue stream, di mana revenue stream ini bisnis ini dapat menghasilkan pendapatan dari penjualan berbagai produk yang dijual, dan keunggulan bisnis ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya yaitu Lovely sendiri. Memiliki varian produk lain dalam outletnya, antara lain menyediakan bubble drink, smoothies, milky jelly, salad buah, serta makanan ringan lainnya. Nah, hasil temuan pada revenue stream Lovely Juice and Milky Jelly sudah baik. Harga yang ditetapkan untuk produk yang dijual juga sudah sesuai dengan target konsumen yang ditetapkan perusahaan. Pelanggan juga sudah merasa cukup puas dengan harga yang ditetapkan karena sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang mereka harapkan dari Lovely Juice and Milky Jelly. Yang keenam itu ada elemen key activity. Dalam bagian key activity yang dicatat adalah kegiatan utama operasional perusahaan Lovely Juice and Milky Jelly, seperti yang pertama itu membeli buah-buahan dari pemasok buah segar di pasar, yang kedua mengolah buah-buahan segar menjadi produk olahan jus segar dan juga salad buah, yang ketiga mengolah bahan baku bubble langsung dari tempat produksinya, dan yang terakhir keempat memastikan ketersediaan bahan baku topping untuk menjawab keluhan pelanggan mengenai topping yang sering habis. Selanjutnya ada elemen key partner, di mana elemen key partner ini bagian dari pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Dalam hal ini, partner Lovely Juice and Milky Jelly adalah pemasok bahan baku beberapa supplier yang memiliki peran penting dalam proses produksi, antara lain seperti supplier cup printing, supplier bubuk minuman, supplier es batu, dan supplier topping. Key partner dilakukan untuk dapat menjamin operasional dengan lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik adalah dengan membayarkan tagihan tepat waktu. Hal ini membuat Lovely Juice and Milky Jelly semakin percaya oleh supplier dan membuat perusahaan mempunyai data historis yang baik sehingga dapat dengan mudah mencari pemasok-pemasok lain ketika mencari bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu elemen key resource. Dalam bagian ini perusahaan mencatat sumber daya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasi key activity. Alat pengolahan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis jus ini yaitu blender, cups, botol, sedotan, kulkas, dan alat press. Dan yang ke-9 atau yang terakhir adalah elemen cost struktur. Pada bagian ini, cost struktur perusahaan mencatat sumber pengeluaran utama perusahaan. Ada beberapa biaya yang harus dibayar untuk pengeluaran dari perusahaan Lovely Juice and Milky Jelly ini, seperti biaya gaji pegawai, biaya kemasan, biaya bahan baku, biaya sewa, dan tempat, dan biaya listrik Lovely Juice dan Milky Jelly. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah bisnis model kanvas pada usaha minuman bernama Milky Juice and Jelly Lovely. Yang pertama itu, apa yang melatar belakangi dibentuknya usaha ini? Jadi, latar belakang dari usaha ini adalah diawali dengan iseng-iseng karena melihat ada produk yang sedang booming pada saat itu. Tapi produk minuman ini di lokasi Klaten belum ada pesaing yang memasarkan gitu. Nah, selain itu juga sang pengusaha ini menciptakan produk minuman ini sebagai mencari tambahan finansial. Dan sedangkan awal mula usaha ini dibuka di sebuah rumah pinggir jalan, kemudian melihat respon yang sangat baik dari para konsumen, yang akhirnya mulailah keseriusan untuk memulai usaha. Yang kedua, ada pihak-pihak yang bekerjasama dengan usaha ini. Untuk supplier langsung dari Solo, mulai dari bubuk minuman, supplier ini sama dengan supplier Caka Milk Tea. Untuk buah diambil dari buah fresh langsung dari penjualnya yang sudah langganan. Kemudian untuk es menggunakan supplier es kristal yang sudah berlangganan. Dengan untuk topping jelly menggunakan jelly dari supplier, karena tidak hanya buatan sendiri, karena persediaan sendiri terbatas dan jelly
rentan tidak tahan lama gitu. Yang ketiga, dari mana modal yang didapatkan, apakah terdapat modal dari eksternal atau hanya dari modal internal. Nah, modal awal berasal dari modal bersama keluarga untuk marketing yang menjalankan adalah pemilik UMKM, sedangkan modal tempat dan persediaan usaha dari kakak ipar. Yang keempat, siapa yang mengelola usaha ini? Yang mengelola usaha ini sendiri adalah pemilik usaha dengan terjun secara langsung ke cabang-cabang usaha, kemudian keluarga terdekat juga ikut mengelola usaha ini, dan selainnya adalah teman dekat yang dijadikan karyawan. Untuk jam operasional di Lovely Juice ini mulai pukul 10 pagi sampai jam 20.00 atau jam 8 malam. Yang keenam, berapa omset yang diperoleh dalam bisnis ini? Total pendapatan bersihnya per bulan ada 10 juta. Dan pertanyaan ketujuh, apa kekuatan dan kelemahan dari produk ini? Kekuatan dari segi kemasan menggunakan kemasan cups yang berlogo atau botol mudah untuk dibawa kemana. Untuk kualitas jusnya juga sama menggunakan jus yang fresh dengan komposisi yang tidak tanggung-tanggung itu dalam kurung kental. Penampilan produk yang premium tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Sedangkan dari kelemahannya sendiri, harganya lebih tinggi sedikit dari pesaing, kurangnya tenaga kerja apabila akan mengikuti event makanan atau minuman. Pertanyaan ke-8, terdapat berapa banyak jenis makanan dan minuman dalam bisnis ini? Jawab, terdapat banyak jenis makanan dan minuman. Dari minuman jus, ada jus alpukat, mangga, durian, jambu, stroberi, sirsak, semangka, lemon, belimbing, dan lain-lain. Dan untuk dari smoothiesnya ada dark avocado, choco banana, pinky soursop, purple dragon, velvet grape, orange six, avocado blueberry, strawberry choco, dan lain-lain. Sedangkan untuk minuman bubblesnya ada choco caramel, creamy choco, dark choco, choco mint, choco almond, choco muffin, choco delfin, dan lain-lain. Dan dari makanannya yaitu ada kue cubit, spaghetti, bakso ikan, pancake, french fries, sosis bakar, pisang bakar, banana split, dan risoles mayo. Selanjutnya ada jenis makanan atau minuman apa yang paling disukai atau laku terjual oleh konsumen. Yang pertama itu ada jus alpukat, jus jambu, jus strawberry, choco caramel, vanilla blue, dark avocado, spaghetti, sosis bakar, kue cubit. Selanjutnya ada penawaran unik apa yang dilakukan oleh dalam bisnis ini. Pada saat awal membuka usaha ini terdapat promo beli 2 gratis 1 untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk yang dijual sekaligus menarik minat para pembeli. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh bisnis model Canvas mengembangkan model bisnis agar Lovely Juice and Milky Jelly dilihat dari 9 analisa elemen bisnis model Canvas yang sebagai berikut. Berdasarkan identifikasi, model bisnis yang dijalankan Lovely Juice and Milky Jelly saat ini diketahui bahwa perusahaan ini belum memperhatikan tingkat kepentingan setiap elemen yang ada di dalam bisnis model Canvas. Nah, dari identifikasi yang dilakukan pada elemen customer segmen, yaitu elemen pertama, pasar Lovely Juice and Milky Jelly adalah market di mana pelanggan berasal dari anak-anak, remaja, karyawan, kantor, serta pencinta minuman sehat yang berasal mayoritasnya dari Klaten. Nah, dari segi proporsi nilai atau value proposition, Lovely Juice and Milky Jelly sangat mengutamakan kepuasan pelanggan dan layanan perusahaan yang dipercaya dapat membuat pelanggan melakukan repeat order. Selanjutnya ada saluran distribusi atau channel yang diterapkan oleh Lovely Juice Milky Jelly. Ada saluran distribusi langsung yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan tanpa ada peran partner dalam menjalankan prosesnya. Dan dalam menjalankan hubungan dengan pelanggan, Lovely Juice and Milky Jelly telah mampu mempertahankan dan membangun hubungan yang baik dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Nah, elemen key research dan key activity dalam identifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sumber daya dan aktivitas utama adalah bahan baku dan produksi. Dari elemen key partnership hingga saat ini Lovely Juice and Milky Jelly memiliki partner dan kurir makanan yang dapat membantu dalam proses delivery yang terjamin keamanannya. Biaya yang dikeluarkan berhubungan erat dengan biaya pengeluaran untuk menjalankan aktivitas perusahaan terutama produksi dan pembelian bahan baku. Selanjutnya ada saran dengan adanya komponen baru pada elemen key activity memungkinkan dapat melakukan inventory control dan mengurangi aktivitas delivery untuk pelanggan yang terlalu jauh. Pada elemen key resource terdapat elemen baru yang dimasukkan adalah aset fisik berupa toko fisik dan genset untuk cadangan listrik. Sedangkan aset manusia berupa sistem karyawan percobaan untuk karyawan baru. Untuk kas struktur ditambahkan proses untuk mencari bahan baku yang lebih murah dan melakukan pengurangan biaya dengan melakukan economies of scope
dan ekonomi of scale, serta mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan untuk layanan delivery. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari bisnis model Canvas. Segala kekurangan yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.